Halo teman-teman, tak kasih kunci lagi ya. Video ini saya buat untuk kalian yang punya mimpi besar tapi masih ragu mewujudkannya. Masih diketawain orang lain, diremehin atau bahkan dihina. Di video ini saya mau cerita, dahulu ada seseorang yang ditertawakan karena mimpinya terlalu besar. Tapi dia menjawab dunia dengan kalimat yang mengguncang sejarah. I am the greatest. Lalu siapa sebenarnya pria yang berani berkata begitu sebelum membuktikannya? Simak baik-baik karena bisa jadi ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Selamat datang di Kang Masku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kamu merasa dunia menertawakan mimpimu? Bahwa apa yang kamu cita-citakan terdengar mustahil di telinga orang lain. Hari ini aku ingin bercerita tentang seseorang pria yang lahir dengan nama sederhana di sebuah kota kecil di Kentucky, Amerika Serikat. Dia bukan lahir dari keturunan orang kaya, bukan juga dari keturunan juara. Tapi sejak kecil dia punya satu hal yang membuatnya berbeda, yaitu keyakinan bahwa dirinya diciptakan untuk menjadi hebat. Semua bermula saat sepedanya dicuri. Anak kecil itu marah, menangis, dan berjanji akan menghajar pencuri itu. Tapi seorang polisi berkata, "Nak, sebelum kau bisa menghajar pencuri itu, kau harus belajar bertinju dulu." Dan dari situlah semuanya dimulai. Setiap sore dia berlatih di gym kecil dengan sarung tangan yang terlalu besar untuk tangannya. Sambil memukul samsak lusuh, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan menjadi juara dunia." Tapi orang-orang tertawa. Anak ini terlalu sombong, kata mereka. Tapi dia tak peduli. Dia tahu keyakinan adalah langkah pertama menuju kemenangan. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian dia memenangkan medali emas Olimpiade. Dan saat kembali ke negerinya, ia pikir dunia akan menyambutnya sebagai pahlawan. Tapi apa yang dia dapat? No, dia mendapatkan diskriminasi. Ia ditolak makan di restoran hanya karena warna kulitnya. Ia menyadari kemenangan di ring tidak berarti apa-apa jika manusia masih kalah oleh kebenciannya sendiri. Dari sanalah api dalam dirinya menyala semakin besar. Ia mengganti namanya, meninggalkan nama lamanya yaitu Cassius Clay, dan memperkenalkan dirinya dengan nama baru, yaitu Muhammad Ali. Nama yang kelak mengguncang dunia. Di puncak karirnya, saat dia menjadi juara dunia tinju termuda, pemerintah memanggilnya untuk ikut perang Vietnam. Tapi dia menolak. Dia bilang, "Saya tidak akan pergi ribuan mil untuk membunuh orang yang tidak pernah memanggil saya dengan nama penghinaan." Keputusan itu membuatnya kehilangan segalanya. Gelarnya, uangnya, bahkan kebebasannya. Banyak orang mencacinya. Media menyebutnya pengecut. Tapi Ali tetap berdiri dengan keyakinannya. Karena baginya kemenangan sejati bukan soal memukul orang lain, tapi memegang teguh apa yang kamu yakini benar. Setelah bertahun-tahun dijatuhkan, Ali kembali ke ring. Dan kali ini dia menghadapi lawan paling berbahaya, yaitu George Foreman, sang monster ring yang menakutkan. Semua orang bilang Ali akan hancur. Tapi dia datang dengan strategi gila, yaitu rope a dog. Dia membiarkan dirinya dipukul, bertahan, menunggu saat yang tepat. Dan tepat di ronde ke-8, ketika semua mengira dia sudah kalah, Ali bangkit, mengeluarkan pukulan cepat ke arah Foreman, dan sang raksasa pun tumbang. Penonton meledak, dunia terdiam, Ali kembali menjadi the greatest. Namun tahun-tahun berikutnya, penyakit Parkinson menyerangnya. Tubuhnya gemetar, suaranya mulai pelan, tapi semangatnya tidak pernah padam. Ali berkata, "Saya mungkin tidak bisa berbicara seperti dulu, tapi hati saya berteriak, saya masih juara." Dia menggunakan sisa hidupnya untuk menyebarkan kedamaian, menjadi simbol keberanian dan keteguhan iman. Teman-teman, kisah ini bukan hanya tentang tinju, bukan tentang sabuk juara atau medali emas, tapi tentang bagaimana seseorang bisa jatuh berkali-kali dan tetap berdiri dengan kepala tegak.
Karena juara sejati bukan yang tak pernah kalah, tapi yang tak pernah menyerah. Dan pria yang telah membuktikan itu pada dunia adalah Muhammad Ali, sang legenda, sang petarung sejati yang membisikkan kalimat abadi, "Don't count the days, make the days count." Jangan hitung berapa hari yang kau punya, tapi buat setiap harimu berarti. Barakallahu fikum. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.